Selamat pagi teman-teman. Kali ini di kesempatan kali ini saya Ahmad Akbar akan memandu teman-teman untuk podcast yang bertemakan menjadi freelance sebagai seorang mahasiswa. Dan kali ini kita ditemani dengan teman saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ilham dari jurusan Teknik Komputer Universitas Andalas. Oke, langsung saja. Berarti sebelumnya udah pernah freelance gitu ya Uh, di Yunan. ya, selama menjadi mahasiswa, tentu Ilham udah pernah jadi freelance. Nah, karena kan sebagai seorang mahasiswa, Ilham sendiri itu untuk uang tambahan lah, buat memenuhi kebutuhan anak kos sehari-hari, buat makan, buat ongkos. Uh, dari dah 3 tahun kuliah ini udah pernah jadi freelance beberapa kali. Jadi latar belakang pengen freelance tuh karena itu tadi ya, nambah uang jajan gitu. Namanya anak kos kan kebutuhannya banyak Ya, apalagi sekarang nambah mahal gitu ya, semuanya naik. KKN juga nih Ya, KKN. butuh uang. Kira-kira apa aja project freelance yang pernah coba gitu, pernah coba lakuin gitu? Kalau freelance selama ini yang udah pernah ambil itu saya dari 3 bidang. Pertama tuh yang pernah bikin mengambil job website, terus karena Ilham juga jurusan teknik komputer, kan di jurusan teknik komputer ini kita belajar bikin robot, bikin alat-alat sederhana. Nah, pernah Ilham bikin alat sederhana, misalnya kayak alat cuci tangan otomatis, robot-robot sederhana gitu. Terus sama kan ini punya hobi dulu pas kecil, buka otak-atik laptop, otak-atik komputer. Nah, dari sana kita punya basic skill perbaiki laptop. Pernah juga mencoba jadi car service lah kalau orang-orang. Berarti nggak di spesifik satu bidang itu ya, kayak website aja, uh, robot aja, robotik, sistem tertanam ya, Iya. sistem tertanam, atau di apa tadi ya, bagian laptop aja gitu. Berarti apa yang bisa ambil gitu. Berarti itu nyari job sendiri atau ada media lain tuh? Gimana awalnya? Kalau awalnya kan Ilhami juga di Unani ikut KM itu. Nah, KM itu neo telemetri. Jadi karena Ilham join ke organisasi ini, Ilham jadi terbantu. Jadi KM ini kan namanya juga lumayan kenal untuk bidang-bidang IT. Nah, sering tuh menawarkan project ke organisasi ini, dan kebetulan Ilham ada di dalam organisasi ini. Jadi ada misalnya tawaran project, ambil, ada tawaran project website, ambil, misalnya si media itu sering bantuin banget di Berarti awalnya dari Neo ya, bisa dapat project freelance. ya. Berarti nunggu project diberikan atau sendiri yang aktif gitu nyari project gitu? Kalau dibilang nyari, kadang ada misalnya ke orang-orang terdekat kan, misalnya kalau ada website, project website kabarin ya, Ilham bisa bikin, karena Ilham ada kayak gitu. Tapi rata-ratanya yang hasil Ilham ambil tuh itu biasanya nunggu aja tadi, nunggu dulu ada nggak dari divisi marketing biasanya kan namanya. Nah, dari divisi itu ada website nih, siapa yang mau ambil. Nah, biasanya di sana kami yang kerja ambil, itu aja lah. Berarti secara aktif juga secara aktif juga ya, secara pasif juga ya, tapi untuk sekarang mungkin lebih banyak ke pasifnya ya. Kalau nggak salah ya, Ucap dengar juga kemarin website berarti ada kaitannya sama Neo ya. Di situ ada ikut nggak project?
Nah ya kebetulan kalau bakti itu tiap tahun emang bakti. Nah kebetulan yang bakti tahun kemarin 2023 Ilham yang ambil salah satu timnya Ilham Cok. Ilham yang bikin sama teman-teman yang lain. Nah, ada Adil lah di sana buat bikin webnya. Nah, di sana Ilham bikinnya sebagai itu Cok, front end kalau istilah di webnya. Ilham yang bikin tampilan websitenya, apa yang bakal ditekan user. Jadi front end gitu, apa nama? Oh, nggak salah, iya front end. Ya, Berarti kan biasanya kalau dibawa sama kampus ada nggak gitu apa namanya istilahnya dana yang dikasih gitu untuk pembuatan website atau sekedar gratis gratis gitu. yang namanya freelancer kan Cok, sama job namanya itu di sini Ilham nyarinya yang ada bayarnya karena latar belakang tadi kan pengen nambahin uang buat bayar kehidupan sama kuliah. Nah rata-rata yang cari itu emang yang ada itunya Cok, fee-nya ada bayarannya karena nah itu tadi butuh uang kan. Oh, berarti ngambil yang kayak yang udah pasti ada hasilnya lah gitu. Tapi kadang ada juga yang secara gratis tapi itu tuh cuma misalnya di tingkat jurusan aja kayak orang minta bantuan minta tolong Tugas gitu ya. ya tugas. Itu kan biasanya ada tuh yang kayak misalnya nih buat website bakti gitu. Ada nggak yang kayak di luar perjanjian gitu atau masalah-masalah lain gitu. Tapi bayarannya nggak juga fee-nya nggak ditambah gitu loh. Atau project-project lain itu ada nggak masalah? Nah, kalau kita ngambil project pasti ada masalah kayak gitu Cok. Misal misalnya nggak sesuai ekspektasi si klien nih, mereka pasti bakal revisi. Sedangkan buat bayarnya ujung-ujungnya nanti bakal tetap. Nah itu udah menjadi keluh kesah seorang freelancer gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa nggak bisa untuk lebih lah kan, ya, kita masih belum sepengalaman itu. Nah jadi sebenarnya itu keluh kesahnya juga harus sabar-sabar aja menghadapi klien gitu. Ya gitu. Jadi bisa dibilang masalah hubungan freelance ini di luar perjanjian lah kata-kata. Ya, Gimana cara ngatasin itu biar nggak di luar perjanjian? Ilham caranya sebelum kita ngerjain sebuah proyek itu kalau bisa kita ikat janji lah sama si klien nih. Kalau bisa ikat janji itu di atas kertas, materai lah atau gimana. Nah, soalnya dengan adanya janji itu kan nanti kita punya ini kalau misalnya si klien ini minta lebih tapi bayarannya tetap, nah kita bisa bilang kita perjanjian kita ini kalau emangnya mau tambah kita harus update perjanjian, harus ada pula update tambahan bayaran misalnya gitu. Jadi nampaklah kejelasan di mana proyeknya nanti ya. Kalau ada tambahannya memang ada tambahan bayaran juga itu nggak semaunya aja gitu kan. Jadi udah diatur sesuai lah gitu sama perjanjian. Nah sebagai mahasiswa kalau bisa juga harus bekerja secara profesional ya kan. Apa namanya? Kalau konsistennya kalau udah ngambil gitu. Ya namanya kita bekerja sama orang terus kita juga bakal dibayar ya kita ya itu harus komitmen. Oh ya komitmen. Nah emang komitmen itu harus nomor satu di jadi seorang freelancer karena soalnya sekali aja kita nggak komitmen nanti nama kita jadi nggak baik, nah kita nggak dapat proyek selanjutnya. Jadi yang namanya komitmen itu pasti harus ada supaya nama kita juga bakal terjaga. Jadi kalau sekali kita nggak berkomitmen bakal susah juga orang yang percaya yang susah juga dapat proyek gitu kan. Jadi sebenarnya juga tertarik sama freelance-nya, cuman Ucap masih kurang pede gitu sama skill Ucap sekarang. Jadi menurut aku sendiri gimana cara memulai sama kita tahu kalau skill kita ini udah bisa lah untuk dijadiin
freelance atau pekerjaan, gimana menurut? Itu kalau mungkin berkaca dari Am sendiri, Cok. Buat project pertama Am sendiri waktu itu, Am sendiri bisa dibilang juga skillnya belum mumpuni kan. Bisa dibilang ya dikit lah baru tahu tentang waktu itu project pertama Am website ya. Dikit lah tahu tentang website, tapi waktu itu karena dipaksa ikut sebuah project job nih dan diiming-imingi bayaran, itu lah mau. Nah, namanya kita bakal dibayar, kita sama orang nih, itu kita harus punya keyakinan dengan skill yang kurang lebih itu kita harus belajar jadinya dengan tekanan kita dikasih deadline, dikasih tugas. Nah karena itu kita bisa bikin website ini walaupun skill yang tadi masih kurang. Apa namanya, jadi dengan tekanan itu kita bisa bikin dengan intinya kita percaya diri aja dulu, nggak perlu kita full bisa 100%, skill kita 100%, misalnya kita punya basicnya aja lah. Terus ya percaya diri, dengan tekanan nanti bakal bisa aja sendiri ya kayak itu. Berarti kita berani ngambil tindakan sama mau belajar juga ya, untuk juga dalam cocok kayak juga tuh kayak tugas RPL. Kan tugas RPL kita bisa dibilang cocok sendiri lah, itu awalnya emang nggak pede gitu, nggak tahu apa yang mau dibuat gitu kan, tapi karena tekanan tugas tadi ujung-ujungnya siap juga tugas RPL. Apalagi kan kalau di freelance outputnya nanti kita dapat uang, so. Iya. Nah dengan dapat uang tuh semangatnya tambah naik, ingin belajarnya naik, ingin dapat project selanjutnya jadi naik. Jadi Am kan mulai dapat project freelance nih dari Neo ya, tadi kan Am bilang dari divisi apa tadi ya, digital marketing ya. Marketing. Ada nggak cara selain itu untuk kita bisa memulai freelance selain dari organisasi gitu? Cocok kan nggak ada organisasi gitu, gimana ya cara memulainya? Kalau misalnya kita nggak tergabung sama suatu organisasi, saya buat freelancer ini sangat terbuka. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Misalnya kita punya, nggak perlu lah skill, kita punya minat di website, kita punya basic website, terus kita ingin jadi pengen ambil project. Nah, Cok pertama bisa tawarin ke orang terdekat, Cok dulu misalnya, Cok bisa nih bikin web, nanti kalau ada mau project web kabarin ya, ke orang terdekat. Atau Cok bisa misalnya kalau di Unani kan dia bisa minta website tuh kayak band atau panitia acara. Cok bisa juga nawarin ke keliling-keliling Unam lah istilahnya kan, nawarin Cok bisa bikin web, hubungi Cok ya kalau ada acara yang bikin web, jual namanya gitu. Berarti walaupun kita nggak ada organisasi tetap bisa lah gitu ya, memperdalam apa kita tahu keahlian kita, jadi kita tawarin lah ke orang-orang lain gitu ya. Kalau website atau aplikasi yang Am tahu sendiri itu apa yang bisa membantu kita freelance, atau cuman freelance mahasiswa ini cuma bisa dari mulut ke mulut gitu, atau ada media lain nggak untuk mempromosikan diri kita? Kalau target di mahasiswa mungkinnya dari mulut ke mulut. Kalau Cok ingin freelance-nya lebih jauh, paling Cok bisa saya dia website freelancer di Indonesia banyak, Cok. Freelancer Indonesia.com dan lain sebagainya. Di sana Cok bisa nge-apply job, tapi dengan syarat itu ada plus syaratnya. Misalnya portofolio Cok udah bagus, LinkedIn Cok, saya portofolio di LinkedIn-nya udah jelas, project yang udah apa, tantangannya juga lebih berat kalau keluar sebenarnya. Kita harus punya portofolio lebih bagus. Jadi adalah suatu persyaratan gitu ya kalau di online, gimana kita membuat orang percaya kalau kita tuh bisa ya lewat portofolio tadi ya sama LinkedIn tadi. Mungkin terakhir apa saran untuk mahasiswa yang mau memulai freelance gitu, apa saran tadi? Seperti yang dah kita bincang tadi, Cok, untuk mahasiswa yang ingin jadi freelancer, pertama tuh ya percaya diri aja dulu. Intinya punya basic skill di suatu bidang, misalnya website atau bidang lain, desain. Nah, dari sana dengan percaya diri tadi mulai mencari proyeknya. Nah, dan jangan lupa kalau udah mulai sama suatu
project kita tuh harus punya komitmen. Nah, dengan percaya diri itu berani mulai sama komitmen, harusnya kalau kita ada bisa nerapin 3 tuh di suatu project freelance, insya Allah aman. Intinya kita jangan, intinya percaya diri Iya. gitu lah, yang percaya diri ngambil tindakan sekaligus juga dibarengin sama komitmen gitu ya, biar nggak kabur-kabur waktu apa gitu kan, biar proyeknya selesai juga. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.